Hai, selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. Bab 48. Bukan hanya Brian yang tercengang, namun semua orang terutama Rehan begitu terpana pada penampilan Anissa yang sangat jauh berbeda dari sebelumnya. Rehan sampai tidak berkedip melihat penampilan Anissa yang sangat menawan menurutnya. Kenapa melihatku seperti itu? Ada apa yang aneh? Ucapan Anissa menyadarkan mereka semua. Rehan bangkit dan menghampiri Anissa dengan tatapan tak percaya. Sempurna. Satu kata yang Rehan ucapkan berhasil membuat Anissa tersipu malu. Sudah siap? Tanya Rehan. Tuan yakin? Pernikahan itu bukan main-main. Aku juga masih punya paman sebagai wali, ujar Anissa. Wali nikah bagi perempuan itu dari garis keturunan ayahmu. Paman Arya bukan adik dari ayahmu, tapi adik dari ibumu. Jadi walimu bisa diwakilkan oleh Pak Penghulu. Jelas Rehan. Kok Tuan tahu kalau Paman Arya adik ibu? Tanya Anissa lagi. Saya tahu semua tentangmu, jawab Rehan. Ayo kita mulai, ujarnya lagi. Anissa berjalan menuju sebuah meja tempat akad dilaksanakan dengan dituntun oleh Rehan. Proses sakral itu berlangsung dengan ketegangan pada Rehan juga Anesi. Sudah siap semuanya? Tanya sang penghulu. Mereka semua mengangguk tanda telah siap. Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau, Rehan Ardian Pranata dengan Anissa Aninditya binti Hartono Abimana dengan mas kawin cincin berlian dan 60% saham RIN. Grup dibayar tunai, ucap sang penghulu. Saya terima nikah dan kawinnya Anissa Anindita dengan mas kawin tersebut tunai, ucap Rehan dengan lantang. Bagaimana saksi? Ucap penghulu. Sah, sah, ucap para saksi serempak. Anissa tersentak dengan nominal mas kawin yang diucapkan oleh penghulu. Bagaikan mimpi di siang bolong, itulah yang ada di benak Anissa. Sekarang kalian sudah sah menjadi sepasang suami istri menurut agama dan hukum. Semoga kalian menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah, dan langgeng sampai tua nanti. Ucapan doa dari sang penghulu diaminkan oleh semua yang hadir. Pernikahan yang dadakan ini memang dilakukan dengan sederhana tanpa keluarga ataupun tamu undangan. Rehan sengaja melakukan ini karena dia tidak ingin orang yang sedang mengincarnya tahu bahwa Anissa adalah istrinya. Kini tiba waktunya Rehan menyamatkan cincin ke jari manis Anissa. Anissa masih tidak menyangka jika kini dia sudah menjadi seorang istri. Dengan tangan bergetar, Anissa mencium tangan Rehan yang sekarang sudah resmi menjadi suaminya. Dan Rehan pun mencium kening sang istri dengan penuh kelembutan. Setelah acara sakral itu selesai, semua orang bubar dengan diiringi kebahagiaan melihat mereka berdua tersenyum bahagia. Bro, gue mau izin nih sama kamu. Berhubung kamu cabut semua fasilitas princessku, gue boleh kan antar jemput dia kalau lagi nggak tugas. Brian tersenyum penuh arti. Jangan jadiin adek gue mainan lo ya, ujar Rehan. Tenang, dia aman kalau sama gue, ujar Brian. Anissa merasa aneh karena biasanya dia hanya mendengar Rehan dengan menggunakan bahasa yang frontal. Namun kini dia melihat satu sisi lain yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. Awas kalau sampai dia kenapa-kenapa saat bersamamu, ancam Rehan. Jangan ceritakan juga tentang ini padanya, ujarnya lagi. Siap, selamat berbulan madu pengantin baru, goda Brian sembari berlalu meninggalkan mereka. Yuk ajak Rehan kemana? Tanya Anissa polos. Bulan madu, goda Rehan. Terus pipi putih Anissa memerah. Tersipu dengan ucapan Rehan padanya. Rehan menggandeng tangan Anissa menuju mobilnya. Sesampainya di rumah, Rehan membukakan pintu mobil untuk Anissa dan masuk ke rumah dengan meninggalkan Anissa yang masih berdiri di dekat mobil. Biruni yang mendengar mobil tuanya datang langsung bergegas keluar rumah dan menyambut Rehan dan Anissa. Setelah menyapa Rehan, Biruni menghampiri Anissa yang masih belum bergerak di tempatnya. Selamat ya Non,
Nonisa udah jadi istri Tuan Rehan sekarang. Bibi senang dengernya. Semoga kehidupan keluarga Nona dan Tuan Rehan selalu harmonis dan bahagia, ucap Biruni dengan tersenyum bahagia. Terima kasih banyak Bi, ucap Anissa. Apa masih ingin tetap di sana? Tanya Rehan saat melihat Anissa masih belum masuk ke rumah. Anissa berjalan diikutin Biruni di belakangnya. Bi, Anissa mau istirahat dulu ya, pamit Anissa pada Biruni. Silakan Non, Bibi mau lanjutin kerjaan Bibi juga, ucap Biruni. Anissa naik ke atas dan menuju ke kamarnya. Rehan yang melihat itu langsung menegurnya. Mau kemana? Tanyanya. Ke kamar Tuan, jawab Anissa. Itu bukan kamarmu lagi, ujar Rehan. Terus kamarku di mana? Tanya Anissa bingung. Kemari kita Rehan. Anissa menurut dan ikut masuk ke dalam kamar Rehan. Ini bagus banget. Siapa yang hias kamar Tuan? Tanya Anissa saat melihat kamar Rehan yang sudah dihias sedemikian rupa. Mulai sekarang kamar ini milik kita. Kamu tidak perlu lagi masuk ke kamar itu, ujar Rehan. Kak, kamar kita? Maksud Tuan? Saya sama Tuan? Tanya Anissa polos. Ya siapa lagi, kita sudah menikah. Sudah sewajarnya kita sekamar dan seranjang, ujarnya. Hah? Seranjang? Enggak, Nisa nggak mau. Tuan pasti bakal macem-macem sama Nisa. Nisa nggak mau, Nisa keluar aja, ucap Nisa langsung berjalan dengan cepat menuju pintu. Namun naas, pintu kamar itu sudah terkunci oleh Rehan. Seketika bayangan di malam itu datang lagi menghantui pikiran Anissa. Enggak, jangan sentuh aku, teriak Anissa sembari memegang kepalanya ketakutan. Anissa, ini aku Rehan. Aku nggak akan menyakitimu, tenang ya. Kamu aman bersamaku, ucap Rehan lembut. Jangan sakiti aku. Jangan, teriaknya lagi. Sial, aku lupa kalau dia masih punya trauma. Aku harus bagaimana? Gumamnya sembari memukul kepalanya sendiri. Sekali lagi Rehan mencoba menenangkan Anissa dengan lembut. Aku Rehan, suamimu, jangan takut ya. Sini, lihat dulu mataku. Aku Rehan, aku suamimu Anissa, ujar Rehan sembari memegang pundak Anissa. Dengan perasaan yang masih takut, Anissa mencoba melihat ke arah Rehan. Apa aku sama dengan orang itu? Lihatlah baik-baik wajahku, mataku, dan juga semuanya. Apa ada yang sama di diriku tentang pria itu? Tanya Rehan dengan sangat hati-hati. Anissa menelisik seluruh bagian wajah Rehan, mencari kesamaan antara dia dan pria di malam itu. Di mana? Apa ada yang sama? Tanya Rehan. Anissa menggeleng kala tidak ada satupun kesamaan yang ada di wajah Rehan. Aku Rehan, suamimu, jadi jangan takut lagi ya, ujar Rehan. Anissa mengangguk sembari menangis terisak. Rehan dengan sigap menarik tubuh Anissa ke dalam pelukannya. Aku takut, dia menyentuhku, dia menyentuh tubuhku, gumam Anissa yang masih berada di dalam dekapan Rehan. Dia gak akan berani mengganggumu lagi, saya jamin itu, kamu akan aman bersamaku, ucap Rehan. Lama Anissa menangis terisak di dalam pelukan Rehan sampai isakan itu berganti dengan suara dengkuran halus. Rehan melihat Anissa tertidur langsung mengangkat dan memindahkannya ke atas ranjang. Rehan menarik napas panjang dan menghembuskannya. Dia tidak mengira bahwa malam pertamanya akan seperti ini. Bayangan dia untuk bisa mengungkapkan perasaannya di malam ini gagal karena keadaan Anissa yang seperti ini. Rehan bangkit dan masuk ke kamar mandi. Dia lebih memilih membersihkan diri dan merilekskan tubuhnya yang lelah. Setelah selesai mandi, Rehan melihat Anissa masih terlelap dengan tenang. Rehan masuk ke dalam ruang kerjanya dan memilih mengerjakan pekerjaannya. Lama sudah Rehan berada di ruang kerja itu sampai tak terasa jam menunjukkan pukul 11 malam. Rehan keluar dari kamar ruangan kerja dan mendapati Anissa yang sedang kebingungan dengan hanya menggunakan handuk saja. Rehan yang melihat itu menegur Salivananya dengan kasar. Dia tak mengira akan diperlihatkan pemandangan yang begitu indah malam ini. Namun Rehan berusaha menahannya. Dia tidak ingin kejadian sore tadi terjadi lagi. Kok baju Tuan Rehan semua di sini? Bajuku di mana? Kenapa jadi baju Tuan semua? Apa aku yang salah kamar ya? Gumam Anissa yang masih mencari bajunya di lemari pakaian Rehan.
Saya lupa belum memindahkan bajumu ke sini, ujar Rehan. Anissa yang mendengar suara itu langsung membalikkan badannya dan terkejut dengan keberadaan Rehan di sana. Tuan ngapain di sini? Tanya Anissa gugup sembari memeluk dadanya yang hanya terbalut handuk. Kamu tenang, saya suamimu sekarang dan kamu istriku. Jadi apa salahnya saya di sini? Ujar Rehan dengan santai. Suami, istri, gumamnya. Apa kamu lupa kita sudah menikah tadi sore? Ujar Rehan. Anissa mencubit pipinya dengan tangannya sendiri dan dia merasakan sakitnya. Jadi benar kita sudah menikah? Tanya Anissa. Kamu masih tidak percaya? Tanya Rehan. Iya, aku percaya, jawabnya. Kamu pakailah dulu bajuku, sekarang sudah larut, biar besok bibi yang memindahkan bajumu, ujar Rehan. Tapi bajumu terlalu besar di badanku, ucap Anissa. Sebenarnya nggak pakai baju jauh lebih baik, ucap Rehan dengan senyum penuh arti. Nggak mau, aku pakai bajumu saja kalau begitu, ujar Anissa. Dia mengambil satu kaos dan satu celana kolor Rehan yang menurutnya bisa dipakai. Dia langsung masuk ke dalam kamar mandi untuk memakainya. Kenapa masuk ke dalam kamar mandi untuk memakainya? Kenapa masuk ke dalam? Pakai saja di sini, ujar Rehan. Ogah nanti tuan lihat, ujarnya. Rehan bernapas lega, setidaknya Anissa tidak histeris seperti sore tadi. Dia duduk bersender di ranjang dan memainkan ponselnya. Tak lama kemudian Anissa keluar dengan memakai kaos milik Rehan yang panjangnya selutut Anissa sehingga celana yang Anissa pakai tertutup oleh kaosnya. Rehan menahan tawanya tatkala melihat Anissa begitu lucu saat memakai kaosnya itu. Kenapa tuan melihatku seperti itu? Ujar Anissa. Tidak, kemarilah, ujar Rehan. Tuan, bolehkan saya meminta sesuatu? Tanya Anissa tiba-tiba. Apapun akan saya lakukan, ujar Rehan. Tolong biarkan saya tidur di kamar saya, ujarnya. Itu tidak mungkin, kita harus satu kamar, ucap Rehan. Aku belum terbiasa tidur bersama pria asing, ujarnya. Saya suamimu bukan pria asing, ucap Rehan. Maksudku bukan begitu, saya belum pernah tidur dengan pria lain sebelumnya. Jadi tolong biarkan saya tidur di kamar saya, ujar Anissa. Tidak bisa, kamu tetap tidur di sini. Kamu boleh tidur di ranjang, biar saya tidur di sofa, ujar Rehan. Tapi tuan, ucapnya Anissa terhenti tatkala Rehan bangkit dan menghampirinya. Saya ini suamimu, kenapa masih saja panggil saya dengan sebutan tuan, ujar Rehan. Saya belum terbiasa, ucap Anissa. Tidurlah, ini sudah larut, ucap Rehan. Anissa naik ke atas ranjang sedangkan Rehan merebahkan tubuhnya di atas sofa panjang. Tuan, panggil Anissa. Jawabnya. Tuan, panggilnya lagi. Apa? Jawabnya. Kenapa tuan menikahiku? Tanyanya. Memangnya kenapa? Tanya Rehan balik. Bukankah tuan bilang ingin membantu saya balas dendam? Tapi malah kenapa nikahin saya? Tanya lagi hening. Tidak ada jawaban dari Rehan. Anissa duduk dan melihat ke arah Rehan. Ternyata Rehan sudah terlelap. Dia tidur, gumamnya. Semoga dia nggak bangun sebelum aku bangun, gumamnya lagi. Anissa membaringkan tubuhnya kembali dan tertidur. Bab 49. Kayaknya ini konten 21 ke atas deh ya. Oke, kita langsung saja ke alur ceritanya ya kakak ya. Keesokan harinya Anissa terbangun dari tidurnya dan mendapati Rehan masih tertidur di atas sofa. Anissa yang merasa kasihan karena melihat Rehan seperti kedinginan mengambil selimut dan memakaikannya pada Rehan. Anissa pun keluar dan turun menuju dapur. Terlihat Biruni sedang memasak di sana. Pagi Bi, sapa Anissa. Pagi Non, kok udah bangun? Ini masih pagi loh Non, ujar sang bibi. Bibi mau masak apa? Tanyanya tanpa menjawab pertanyaan sang bibi. Ini bibi mau bikin sup ayam Non, jawab Biruni. Nisa bantu ya Bi, tawar Anissa. Gak usah Non Nisa duduk aja saat atau nonton TV saja. Nanti bibi akan panggil kalau udah beres Non, ujar sang bibi. Nisa mau bantu bibi saja, masa bibi masak aku enak-enakan nonton TV, kan kasihan bibi, ucapnya. Jangan Non, nanti Tuan bisa marah kalau lihat Non Nisa bantuin bibi di sini, cegah Biruni. Ya sudahlah, Anissa mau mandi dulu ya Bi, ujarnya.
Dia pun masuk ke dalam kamarnya untuk membersihkan diri. Setelah selesai mandi dan berganti pakaian, Anissa berniat untuk membangunkan Rehan. Namun apa yang dia lihat sungguh mengejutkan. Dia melihat Rehan yang hanya memakai handuk langsung menjerit karena terkejut. Ah, jeritnya. Rehan pun ikut tersentak saat tiba-tiba Anissa masuk ke kamarnya. Dia pun langsung menetralkan perasaannya yang terkejut. Maaf tuan, saya kira tuan masih tidur, ucapnya sambil masih terus menutup matanya dengan kedua tangan. Kenapa matamu ditutup? Tanya Rehan. Tuh tuan gak pakai baju, jawabnya polos. Memang kenapa kalau saya gak pakai baju? Kalau kamu mau lihat yang lain juga gak masalah bagi saya, ucap Rehan sembari mendekati Anissa yang masih menutupi matanya. Tuh tuan mau ngapain? Tanyanya. Menurutmu? Tanya Rehan. Rehan mengambil tangan Anissa dan meletakkannya di dadanya yang bidang. Anissa meneguk salivananya dengan kasar. Jantungnya berdetak lebih cepat dari sebelumnya. Dia tidak berani membuka matanya tatkala Rehan memintanya untuk buka mata. Rehan mendekat, terus mendekat sampai wajahnya sangat dekat dengan wajah Anissa. Buka matamu, tita Rehan. Anissa menggelengkan kepalanya tanpa menjawab. Ayo buka matamu, kalau tidak aku akan menciummu, ancamnya. Anissa perlahan membuka matanya melihat manik mata Rehan yang menawan. Hening, tak ada sepatah kata pun yang terucap di antara keduanya. Mereka diam dengan pikiran masing-masing. Debaran jantung keduanya yang seakan saling bersahutan membuat mereka semakin tak bergerak. Rehan kembali mendekatkan wajahnya, membuat hidung mereka menyatu. Tak ada perlawanan ataupun pergerakan dari Anissa. Perlahan Rehan mencium bibir Anissa, namun tak ada perlawanan dari gadis itu. Anissa tidak melawan, seakan telah terhipnotis oleh pesona Rehan. Lagi-lagi Rehan kembali menciumi bibir Anissa dengan lembut. Dan lagi tak ada perlawanan dari gadis itu, sehingga membuat Rehan menciumnya lebih dalam. Anissa ingin melawan, namun tubuhnya mengingat yang lain. Ciuman Rehan semakin dalam membuat Anissa membuka sedikit bibirnya. Rehan yang mendapatkan kesempatan itu tidak menyia-nyiakannya. Dia melumuti bibir ranum Anissa lebih dalam lagi dan mulai menyusuri mulut Anissa dengan lidahnya. Perlahan Anissa mulai membalas lumatan itu tanpa perlawanan sama sekali. Akal sehat Anissa seolah telah hilang dengan sendirinya. Nafsu Rehan mulai menggebu saat mendapati Anissa membalas lumatan itu. Tangan Rehan mulai masuk ke dalam baju Anissa. Dia memeluk pinggang Anissa dengan erat, sedangkan tangan yang satunya mulai menyusuri punggung Anissa. Masih tidak ada penolakan dari Anissa, membuat Rehan terus menyusuri tubuhnya. Pagutan mereka terhenti tatkala napas mulai habis. Mereka beradu pandang sesaat lalu Rehan memeluk lagi bibir Anissa. Satu tangan Rehan mulai menyusuri tubuh bagian depan Anissa, namun saat sampai pada dua gundukan besar di dada Anissa, gadis itu langsung menepisnya, menjauhkan diri dari tubuh Rehan. Dengan napas yang terengah-engah, Anissa menundukkan wajahnya saat kesadarannya mulai kembali. Rehan melumuti lagi bibir Anissa sehingga membuat Anissa terkejut, namun lagi-lagi tidak ada penolakan pada tubuh gadis itu. Rehan membawa tubuh Anissa ke atas ranjang tanpa melepaskan pagutannya. Perlahan Anissa sudah terbaling di atas ranjang dengan Rehan di atas tubuhnya. Lumutan itu semakin mendalam dengan Anissa yang mulai membalasnya. Tangan Rehan kembali masuk ke dalam baju Anissa dan menyusuri bagian perutnya. Perlahan tangannya mulai naik ke atas menuju gundukan besar di dada Anissa. Lagi-lagi Anissa mencegahnya dengan kedua tangannya. Pandangan mereka beradu, mereka terdiam dengan napas yang terengah-engah. Suara ketukan pintu membuat mereka tersadar dengan apa yang telah mereka lakukan. Rehan bangkit dan membenarkan handuknya. Tuan,
"Nona, sarapannya sudah siap," teriak Biruni di balik pintu. "Kau turunlah terlebih dahulu, saya ingin mandi sekali lagi," ujar Rehan. Rehan langsung masuk ke dalam kamar mandi, sedangkan Anissa menetralkan napasnya yang masih memburu. Anissa menarik napas panjang dan menghembuskannya perlahan. Rasa malu dan gugup atas tindakannya yang menurutnya tidak pantas dilakukan itu membuatnya memukul kepalanya sendiri. "Bodoh banget sih, kenapa kamu malah terbawa suasana? Kenapa kamu gak ngelawan sih? Bodoh, bodoh, bodoh," ucap Anissa sambil memukuli kepalanya dengan tangan. Anissa bangkit dan merapikan bajunya lalu keluar menuju meja makan. "Tuan di mana, Non? Kok nggak ikut turun?" tanya Biruni. "Tuan masih mandi, Bibi ikut makan di sini lagi ya," ujar Anissa. "Maaf Non, Bibi makan nanti saja, Bibi mau ngerjain yang lain dulu," tolaknya. "Bibi makan di sini saja, nggak apa-apa kok," ujar Anissa. "Rasanya nggak etis kalau pembantu dan majikan satu meja Non. Maaf Bibi nggak bisa," tolaknya. "Bibi di sini udah Anissa anggap kayak ibu Anissa sendiri, jadi nggak apa-apa kalau Bibi makan bareng Anissa," ucap Anissa lagi. "Maaf Non, Bibi tetap nggak bisa. Kalau begitu Bibi pamit ngerjain tugas yang lain ya Non. Permisi," ujarnya. "Ada apa?" tanya Rehan saat melihat wajah Anissa yang kesal. "Bibi nggak mau makan bareng lagi. Apa Tuan yang nggak ngebolehin Bibi buat makan bareng?" tanya Anissa. "Enggak, saya nggak pernah bilang apapun sama Bibi," ucapnya tenang sembari duduk di salah satu kursi di samping Anissa. "Tuan, Anissa," mereka memanggil dengan berbarengan. "Tuan saja dulu," ujarnya. "Maaf atas kejadian barusan," ujar Rehan. "Saya juga minta maaf Tuan," ujarnya. "Untuk?" tanya Rehan. "Karena sudah merepotkan Tuan selama ini," jawab Anissa. "Tidak ada yang direpotkan, kamu istri saya, jadi apapun yang menyangkut kamu, saya akan melakukannya dengan baik," ucap Rehan. "Maaf Tuan, sebenarnya kenapa Tuan menikahi saya? Bukankah waktu itu Tuan bilang akan membantu saya balas dendam saya? Tapi kenapa Tuan malah menikahi saya?" tanya Anissa. "Kamu masih belum mengerti?" Rehan balik bertanya dan dibalas gelengan kepala oleh Anissa. "Dengan menjadi istri saya, kamu bebas melakukan apapun pada mereka. Karena sekarang levelmu lebih jauh di atas mereka," jelas Rehan. "Tapi apa ini tidak berlebihan? Bagaimana jika kekasih Tuan tahu semua ini? Bagaimana jika keluarga Tuan juga tahu? Mereka pasti tidak akan setuju dengan pernikahan ini," ujar Anissa. "Tidak akan ada yang berani menentang keputusanku," ujar Rehan. "Makanlah, saya harus berangkat ke kantor hari ini. Ada meeting yang tidak bisa saya tinggalkan," ucapnya lagi. Anissa mengambilkan makanan ke dalam piring Rehan layaknya seorang istri. Rehan mengamati istrinya dengan senyum bahagia. Dia tidak menyangka jika Anissa mau melakukan hal sesederhana itu untuknya. Mereka berdua makan dengan tenang tanpa adanya percakapan, hanya denting piring dan sendok yang beradu memecah keheningan di ruangan makan itu. Nah, segitu dulu ya bab 49-nya, berbau-bau 21 plus ya alur ceritanya. Ditunggu lagi ya bab selanjutnya. Makasih banget yang selalu stay tune. Jangan lupa di like, yang baru datang nonton atau baru gabung jangan lupa di subscribe ya. Pokoknya makasih banyak buat kakak-kakak. Semoga sehat selalu. Oke, segitu aja ya. Bye bye.